Seringkali kita melihat seseorang tiba-tiba mendapatkan peluang besar, kemudahan luar biasa, atau jalan hidup yang tampak seperti diberkahi oleh keberuntungan semata. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar nasib baik. Favor ilahi bukanlah hasil dari keberuntungan acak, melainkan buah dari kesejajaran batin dengan realitas yang ingin diwujudkan. Yang tampak seperti kebetulan, seringkali adalah hasil dari keteraturan energi yang selaras dengan getaran semesta. Realitas tidak menanggapi kata-kata atau permohonan yang diucapkan dengan lidah, tetapi pada sinyal yang dipancarkan dari kedalaman perasaan. Inilah mengapa seseorang bisa berdoa berulang kali, namun tetap merasa jauh dari jawaban, karena kata-kata tidak memiliki kekuatan tanpa resonansi batin yang selaras. Sebaliknya, mereka yang tenang, mantap, dan bersyukur seolah sudah memiliki, seringkali menerima hal-hal besar tanpa banyak bicara. Bahasa alam semesta bukan logika, bukan retorika, melainkan frekuensi yang terasa. Ia merespons keaslian emosi, bukan keramaian pikiran. Ketika batin tenang dan perasaan terhubung dengan cinta, keyakinan, dan kelimpahan, semesta membaca sinyal itu sebagai izin untuk mengalirkan dukungan. Favor bukanlah anugerah yang datang dari luar, melainkan gema dari keselarasan dalam diri. Dan disinilah letak keajaibannya. Setiap orang memiliki akses pada favor itu, bukan dengan memohon, tetapi dengan menjadi versi dirinya yang paling sejati. Saat kita mulai selaras bukan dengan apa yang kita inginkan, tapi dengan siapa kita sebenarnya, maka realitas pun mulai menyesuaikan diri. Favor ilahi bukan soal keberuntungan, melainkan kepulangan kita pada diri yang utuh, yang getarannya tak pernah salah terbaca oleh semesta. Banyak orang hidup dalam penantian, menunggu tanda, hasil, atau keajaiban sebelum mereka merasa cukup, percaya diri, atau layak dicintai. Namun, rahasia terdalam dari favor ilahi bukan terletak pada menunggu atau mengejar, melainkan pada embodiment, kemampuan untuk menjadi sebelum mendapatkan. Favor datang bukan kepada mereka yang hanya membayangkan masa depan, tetapi kepada mereka yang sudah hidup dari frekuensi masa depan itu, seolah ia telah menjadi kenyataan saat ini. Inilah yang membedakan antara visualisasi pasif dan penghayatan aktif. Visualisasi pasif adalah seperti menonton film di kepala. Indah, tapi terpisah dari tubuh dan rasa. Sedangkan penghayatan aktif mengundang tubuh, emosi, dan kesadaran untuk ikut serta. Sehingga energi dari impian itu mulai berdetak dalam langkah dan napas kita. Bukan sekadar melihat kehidupan impian dari kejauhan, tapi benar-benar melangkah di dalamnya sekarang, bahkan sebelum ia terlihat nyata. Perasaan mendalam bukan hanya sekadar rasa, tapi ia adalah cetakan tempat realitas akan dituangkan. Jika batin merasakan kedamaian, kelimpahan, atau cinta sebelum bentuk fisiknya datang, maka semesta merespons dengan menghadirkan bentuk-bentuk yang sesuai dengan getaran itu. Ini bukan ilusi, tapi hukum yang tak terlihat. Kita tidak menarik apa yang kita inginkan. Kita menarik apa yang sudah kita izinkan untuk hidup di dalam diri. Jadi ketika kita menjadi lebih dulu, bukan dalam upaya memanipulasi, tetapi sebagai ekspresi jujur dari siapa kita percaya diri kita sebenarnya, maka hidup pun mulai mengikuti. Favor bukan hadiah atas kerja keras yang dilihat dunia, tapi pantulan dari keharmonisan batin yang tak terlihat, dan embodiment adalah jembatan antara yang belum ada dengan yang akan menjadi. Bayangkan dunia ini seperti sebuah cermin besar, bukan cermin yang menghukum, memuji, atau menilai, melainkan cermin yang diam-diam dan setia memantulkan isi batin kita. Ia tidak memilih-milih sisi terbaik kita untuk ditampilkan, dan tak pula menyensor kekacauan yang tersembunyi. Realitas hanya mencerminkan apa yang kita pancarkan, tanpa menambah atau mengurangi makna. Karena itulah ia disebut netral, bukan karena tak peduli, melainkan karena ia begitu jujur.
Ketika pikiran berkata, "Aku mampu," namun perasaan berkata, "Aku takut," maka realitas tidak tahu harus merespons yang mana. Kontradiksi antara pikiran dan emosi menciptakan distorsi. Dan dalam distorsi itu, kita sering merasa bingung, mengapa yang kita harapkan tidak datang, padahal kita sudah berpikir positif. Jawabannya terletak bukan di kepala, tapi di getaran yang kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Semakin selaras isi hati dan pikiran, semakin jernih pantulan yang diberikan oleh semesta. Jika batin tenang, niat jelas, dan emosi mendukung arah yang sama, maka realitas merespons dengan presisi yang mengejutkan. Bukan karena semesta berubah, tapi karena kita telah berhenti berperang dengan diri sendiri. Realitas tidak punya agenda, ia hanya menunggu sinyal yang stabil. Ia seperti air yang memantulkan langit, tenang ketika langitnya jernih, bergelombang ketika badai datang dari dalam. Dan di sanalah kekuatan terbesar kita, bukan dengan mengontrol dunia luar, tapi dengan menyelaraskan dunia dalam. Ketika kita berhenti mengira bahwa hidup sedang mengadili, dan mulai melihat bahwa hidup hanya memantulkan, kita berhenti bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Dan mulai bertanya, "Apa yang sedang dipantulkan dari dalam diriku?" Dan dari sanalah perubahan sejati dimulai. Kita diajari sejak kecil bahwa kata-kata memiliki kekuatan. Namun dalam percakapan dengan semesta, kata-kata hanyalah kulit luar. Yang didengar oleh realitas bukanlah apa yang kita ucapkan, melainkan bagaimana kita menggetarkannya. Alam semesta tidak mengenal tata bahasa, tidak menilai diksi, tidak menghitung seberapa banyak kita meminta. Ia hanya memahami satu bahasa, yaitu energi. Dan energi itu dipancarkan melalui nada emosional di balik ucapan kita. Seseorang bisa berkata, "Saya percaya," berulang kali. Namun jika yang dipancarkan adalah kegelisahan, rasa takut, dan ketidakpastian, maka yang ditangkap oleh semesta adalah keraguan. Di sisi lain, seseorang yang memilih diam, namun tenang, mantap, dan berserah dari dalam, memancarkan sinyal yang jauh lebih kuat dan jelas. Karena dalam keheningan itulah keyakinan sejati bersinar. Ketika kita berbicara tentang kekurangan, mengeluh tentang waktu, mencemaskan masa depan, kita sedang menyetel frekuensi kita pada ketidakpercayaan. Dan frekuensi itulah yang dikembalikan oleh semesta dalam bentuk keterlambatan, hambatan, dan rasa lelah. Ini bukan hukuman, tetapi pantulan. Sebaliknya, nada emosi yang tenang, penuh rasa syukur, dan percaya diri mengirimkan pesan bahwa kita sudah merasa cukup. Dan dari frekuensi itulah, datang hal-hal yang memperkuat rasa cukup tersebut. Seolah semesta berkata, "Karena kamu sudah merasa memilikinya, maka inilah bentuk fisiknya." Inilah alasan mengapa deklarasi yang goyah kalah kuat dibanding keyakinan yang hening. Dalam dunia energi, intensitas dan kejernihan jauh lebih penting daripada volume dan repetisi. Maka, daripada terus berteriak kepada langit, mungkin yang dibutuhkan hanyalah menyesuaikan getaran batin, hingga kata-kata menjadi seirama dengan perasaan, dan semesta pun tak lagi ragu merespons. Banyak orang menjalani hidup seperti kapal tanpa kemudi, mengikuti arus peristiwa, menanggapi keadaan, dan berharap gelombang membawa mereka ke pantai yang diinginkan. Ini adalah pola hidup yang reaktif, hidup dari luar ke dalam. Saat dunia luar berubah, mereka ikut berubah. Saat keadaan baik, hati tenang. Saat tantangan datang, diri goyah. Namun ada orientasi hidup yang lebih dalam dan berdaulat, yaitu hidup secara generatif, menciptakan dari dalam keluar. Orang-orang yang terlihat diberkati bukan selalu karena mereka lebih beruntung. Seringkali, mereka adalah mereka yang telah menemukan pusat keheningan di dalam dirinya, lalu menciptakan kehidupan dari frekuensi itu. Mereka tidak menunggu kondisi eksternal untuk merasa damai atau layak. Mereka memancarkan damai, dan karenanya, realitas pun merespons dengan kedamaian. Transendensi bukanlah tentang melarikan diri dari dunia, tapi tentang mengubah hubungan kita dengan dunia. Dari reaksi menjadi penciptaan, dari menyalahkan menjadi bertanggung jawab, dari menyerap energi luar menjadi memancarkan energi batin. Dalam orientasi ini, kita tidak lagi menunggu realitas berubah untuk merasa bahagia.
Kita menjadi bahagia, lalu realitas pun ikut menyesuaikan. Ini bukan sekadar motivasi positif, tetapi pergeseran eksistensial. Ketika kita memilih untuk hidup dari dalam, kita menciptakan realitas berdasarkan getaran, bukan kejadian. Kita menanamkan niat, bukan hanya harapan. Kita bertindak dari kejelasan, bukan ketakutan. Dan dalam alur itu, kehidupan tak lagi terasa seperti tantangan yang harus dikalahkan, tapi seperti ladang yang siap dituai oleh mereka yang sadar akan kekuatannya. Mengubah dari reaktif ke generatif adalah langkah menuju kebebasan batin yang sejati, tempat di mana kita tak lagi menunggu dunia berubah, karena kita sendiri telah menjadi dunia yang baru. Di dunia yang ramai, cepat, dan penuh distraksi, keheningan sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal dalam kebisuan yang dalam, justru terletak kekuatan yang paling murni, kekuatan yang tidak perlu membuktikan apapun, tidak mencari pengakuan, tidak terburu-buru menuju hasil. Ia hanya ada, dan dalam keberadaannya yang utuh, ia menarik realitas seperti magnet menarik logam. Keinginan yang paling kuat tidak lahir dari suara yang lantang, melainkan dari niat yang tenang, bukan dari desakan, tapi dari kedalaman. Dalam keheningan, kita tidak lagi berupaya keras untuk membuat sesuatu terjadi, kita membiarkan sesuatu menjadi. Ini bukan pasrah, melainkan penyerahan yang sadar. Ada perbedaan besar antara menyerah karena lelah, dan menyerah karena paham bahwa alam semesta bekerja lebih sempurna dari rencana ego. Seringkali, paparan dini terhadap dunia, terlalu banyak informasi, opini, dan tekanan sosial justru melemahkan visi internal kita. Kita mulai meragukan intuisi sendiri, membandingkan perjalanan kita dengan milik orang lain, dan kehilangan nada unik yang menjadi kompas jiwa kita. Maka keheningan menjadi perlindungan, tempat suci untuk kembali mendengar suara yang tak pernah berteriak, suara diri sejati. Dalam kesunyian, tidak ada kompetisi, tidak ada hiruk-pikuk ekspektasi, hanya ada satu hal, yaitu resonansi. Dan dari resonansi itulah, medan magnet untuk manifestasi terbentuk, bukan karena kita memaksa, tapi karena kita telah menjadi selaras. Keheningan bukanlah ruang kosong, ia adalah ruang penuh potensi. Ketika kita berani diam di dalamnya, dunia luar mulai menyesuaikan diri. Bukan karena kita berteriak paling keras, tetapi karena kita paling jelas dalam getaran. Kita tidak menarik apa yang kita inginkan, kita menarik siapa kita menjadi. Inilah paradoks spiritual yang sering luput dipahami. Realitas bukan merespons keinginan, tapi identitas. Banyak orang mengafirmasi kekayaan, cinta, atau kesuksesan, namun di dalam dirinya masih hidup narasi kekurangan. Maka yang semesta pantulkan bukan permintaan mereka, melainkan getaran mereka. Identitas adalah pusat gravitasi. Ia menentukan apa yang kita izinkan masuk dan apa yang secara tak sadar kita tolak. Bila kita tetap merasa sebagai orang yang belum layak, belum cukup, atau belum waktunya, maka meski pintu dibukakan, kita akan ragu untuk melangkah. Tapi ketika kita menanam identitas baru, yang selaras dengan versi diri yang sudah sampai, maka realitas pun mulai menyesuaikan. Berjalan seolah telah menerima bukanlah pura-pura. Itu adalah bentuk tertinggi dari iman. Itu adalah deklarasi halus bahwa kita telah menjadi jalan itu sendiri. Bahwa langkah kita lahir bukan dari ketakutan akan kekurangan, tetapi dari keteguhan akan kepenuhan. Tindakan semacam ini bukan reaksi, tapi ekspresi. Bukan pengharapan, tapi pernyataan. Dalam vibrasi ini, kita tidak lagi memohon untuk diberi. Kita hadir sebagai yang telah menerima. Bukan karena sombong, tapi karena sadar bahwa jiwa kita datang dengan warisan ilahi, dan kini waktunya untuk mengklaimnya. Kita tidak lagi menunggu dunia mengizinkan kita bersinar. Kita menjadi terang itu, dan dunia belajar untuk melihat dengan cara yang baru. Menanam identitas baru bukan tentang meninggalkan siapa kita, tapi mengingat siapa kita sebenarnya. Dan ketika kita mulai bertindak dari titik tujuan, bukan dari luka atau kekurangan,
maka kita tidak hanya mengubah arah hidup, kita menciptakan medan realitas baru yang tak lagi dibatasi oleh masa lalu. Kita sering menyaksikan seseorang melangkah dengan kemudahan, seolah dunia selalu membukakan jalan baginya. Dari luar, tampak seperti keberuntungan atau takdir istimewa. Namun jika diamati lebih dalam, mereka bukan sekadar beruntung, mereka selaras. Favor tidak datang secara acak. Ia mengikuti pola, dan pola itu bukan milik segelintir orang terpilih, melainkan tersedia bagi siapa saja yang mau hidup dari dalam ke luar. Orang yang tampak istimewa hanyalah mereka yang memahami hukum realitas lebih dalam. Mereka bukan sedang mencoba memikat dunia, tetapi menciptakan dari vibrasi yang sudah serasi. Mereka tidak membujuk kehidupan agar memberkati mereka. Mereka menjadi pribadi yang selaras dengan berkat itu. Favor, dalam bentuk apapun, adalah gema dari kesadaran yang sudah stabil dan terpusat. Keselarasan batin bukanlah hal mistik yang sulit digapai. Ia adalah hasil dari kejujuran mendalam terhadap diri sendiri, dari keberanian untuk meninggalkan narasi lama, dan dari kebiasaan memilih respons yang membangun, bukan reaktif. Pola ini bisa ditiru, karena ia bukan rahasia, tapi resonansi. Ia bukan hadiah dari luar, tapi cerminan dari dalam. Yang dibutuhkan hanyalah satu hal, mengingat jati diri sejati. Sebelum dunia memahat kita menjadi siapapun yang bukan diri kita. Ketika kita kembali ke pusat itu, semua yang dulunya tampak jauh mulai mendekat. Bukan karena kita mengejarnya, tetapi karena kita telah menjadi versi diri yang selaras dengannya. Favor bukan milik langka, ia adalah hasil dari keteraturan batin yang selaras dengan keteraturan semesta. Dan siapapun yang memilih untuk hidup dari tempat itu, dengan sadar, tulus, dan penuh cinta, akan menemukan bahwa hidup tidak harus diperjuangkan. Ia bisa dijalani dengan anggun, dalam tarian energi yang sudah seirama. Kita tidak datang ke dunia ini untuk mencari jadi siapa, tetapi untuk mengingat siapa kita sebenarnya. Di balik lapisan ingatan dunia, di balik luka, label, dan ekspektasi sosial, ada cetak biru murni yang tak pernah hilang, hanya tertutup. Favor sejati tidak lahir dari pencapaian atau ambisi, melainkan dari penyelarasan kembali dengan desain awal jiwa. Ia muncul bukan karena kita telah cukup hebat, tetapi karena kita berhenti menyamar sebagai versi kecil dari diri sendiri. Setiap rintangan dalam hidup sebenarnya adalah undangan. Ia bukan tembok, tapi teka-teki. Ia tidak hadir untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangunkan. Saat hidup terasa berat, itu bukan karena kita lemah, tapi karena kesadaran kita diminta naik satu tingkat lagi. Rintangan memanggil kita untuk mengaktifkan kebijaksanaan yang selama ini tertidur. Ia mendorong kita untuk berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku, dan mulai bertanya, apa yang sedang berusaha diingatkan padaku. Ketika kita berhenti menjalani hidup dari rasa takut, dari luka lama, atau dari ambisi yang lahir dari perbandingan, kita mulai mengakses tempat di dalam diri yang jauh lebih tenang dan kuat. Di sanalah memori jiwa berbicara, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kejelasan batin. Sebuah pengetahuan tanpa logika, tapi terasa sangat benar. Dan saat kita mulai hidup dari tempat itu, dari kebenaran, bukan pencitraan, semesta pun merespons. Ia tidak lagi melihat kita sebagai individu yang terpisah dan penuh kebutuhan, melainkan sebagai ciptaan yang ingat akan dirinya sendiri. Di titik itulah, tidak ada lagi yang perlu dikejar, karena kita telah menjadi magnet, bukan pelari. Dan dunia, dengan cara yang misterius namun pasti, mulai menyesuaikan. Ada perbedaan halus tapi mendalam antara tahu jalannya dan menjadi jalannya. Yang pertama masih mencari, yang kedua sudah menjadi. Banyak orang membaca, belajar, merancang langkah, tetapi tetap merasa jauh dari kehidupan yang mereka dambakan. Mengapa? Karena mereka belum hidup dari tempat itu. Hanya menuju ke sana. Mereka belum menjadi apa yang mereka minta.
Ketika batin sudah teguh, tindakan tidak lagi lahir dari kegelisahan, tetapi dari kelimpahan. Tak ada lagi dorongan untuk membuktikan, mengejar, atau memanipulasi. Setiap langkah terasa ringan, bukan karena tantangannya hilang, tetapi karena pusat dalam diri sudah mantap. Ketetapan batin melahirkan kejelasan dalam tindakan, sebuah aksi yang tidak menciptakan kelelahan, tapi justru memperkuat keberadaan. Semesta tidak merespons kebutuhan, ia tidak tergerak oleh permohonan yang datang dari rasa kekurangan. Ia hanya mencerminkan getaran terdalam kita. Maka ketika kita bertindak dari rasa, sudah cukup, dari identitas sebagai pribadi yang layak dan penuh, realitas pun menyesuaikan dirinya dengan cepat. Bukan karena kita meminta lebih keras, tetapi karena kita telah menjadi pantas secara alami. Menjadi jalan berarti mewujudkan frekuensi tujuan bahkan sebelum hasil terlihat. Itu adalah kehadiran yang tidak lagi menunggu, tapi mengundang. Sebuah keadaan batin yang tidak berkata, semoga terjadi, tapi aku adalah itu. Dan dari tempat inilah, keajaiban yang paling nyata muncul bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai respons yang akurat. Karena saat kita menjadi jalan itu sendiri, kita tidak lagi hanya bergerak menuju takdir. Kita mulai menyadari, kitalah takdir itu yang sedang bangkit dalam bentuk manusia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.